Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-125. Soal pertama, Weltanschauung menunjukkan betapa pentingnya sebagai spirit yang menyatukan dan memerdekakan sebuah negara. Weltanschauung menunjukkan bahwa setiap bangsa pada dasarnya memiliki pandangan hidupnya sendiri-sendiri sebagai sebuah spirit yang menggerakkan dan juga sebagai sebuah visi tentang masa depan. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai Weltanschauung sebagai visi di masa depan? A. Menyatukan keberagaman agama menjadi satu untuk menciptakan kesatuan. B. Memperjuangkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. C. Mempelajari tentang sejarah lahirnya NKRI. D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. E. Membuat pentas seni keberagaman budaya secara nasional. Yang ditanyakan adalah implementasi Pancasila sebagai Weltanschauung sebagai visi di masa depan. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu memperjuangkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Soal nomor 2. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara adendum maksudnya adalah A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah pembaharuan. C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaharuan. D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaharuan dilekatkan pada naskah asli. E. Naskah asli digabung dengan naskah-naskah pembaruan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara adendum. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu maksud dari adendum adalah naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaharuan dilekatkan pada naskah asli. Itulah arti dari adendum. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial. B. Kebangsaan Indonesia, Internasional atau Prikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Perdamaian Abadi. C. Prikebangsaan, Prikemanusiaan, Priketuhanan, Prikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. D. Prikebangsaan, Prikemanusiaan, Priketuhanan, Prikerakyatan, dan Manfaat. E. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Prikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada soal nomor 3 ditanyakan prinsip dasar negara yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi, yang disampaikan oleh Bung Karno sebagai prinsip dasar negara adalah pilihan E, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soal nomor 4, Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik, namun cara-cara dan langkah yang diambil terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal. Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Salah satu penyimpangan yang terjadi berupa A. Adanya gerakan yang berupaya mengganti ideologi Pancasila. B. Maraknya penyampaian pendapat secara bebas. C. Munculnya partai politik yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah. D. Adanya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam percaturan politik internasional. E. Pengangkatan presiden seumur hidup. Yang ditanyakan adalah salah satu penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi salah satu penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin adalah adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan E. Soal nomor 5. Para pejabat publik baik di sektor pemerintahan maupun pihak-pihak terkait perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mendalam dalam hal A. Audit internal dalam pemeriksaan keuangan. B. Evaluasi kebijakan publik. C. Etika dan pencegahan konflik kepentingan. D. Manajemen sumber daya manusia. E. Pengelolaan aset negara.
Yang ditanyakan adalah para pejabat publik baik di sektor pemerintahan maupun pihak-pihak terkait perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mendalam dalam hal, jawabannya adalah dalam hal etika dan pencegahan konflik kepentingan. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan C. Soal nomor 6. Integritas internal dimaknai sebagai tingkat integritas organisasi publik yang dinilai oleh pegawai yang bekerja dalam organisasi. Integritas internal dibentuk oleh 4 indikator yang ada dalam kuesioner untuk pihak internal. Budaya organisasi sebagai salah satu indikator untuk integritas internal meliputi A. Pengelolaan anggaran, penyelewengan anggaran, perjalanan fiktif, dan pemotongan honor tak resmi. B. Keberadaan dan efektivitas sistem anti korupsi. C. Proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan kebijakan peningkatan kualitas SDM. D. Transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan. E. Pengenalan tempat dan karakteristik responden. Yang ditanyakan adalah budaya organisasi sebagai salah satu indikator untuk integritas internal meliputi. Berikut pembahasan terkait dengan integritas internal. Integritas internal dibentuk oleh 4 indikator yang ada dalam kuesioner untuk pihak internal, yaitu budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Budaya organisasi meliputi transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Sistem anti korupsi meliputi keberadaan dan efektivitas sistem anti korupsi. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan kebijakan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan anggaran meliputi pengelolaan anggaran, penyelewengan anggaran, perjalanan fiktif, dan pemotongan honor tak resmi. Jadi, pada soal nomor 6, budaya organisasi sebagai salah satu indikator untuk integritas internal meliputi, yaitu jawabannya adalah pilihan D. Transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Jadi, soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 7. Seorang PNS menerima sebuah paket kiriman yang seharusnya ditujukan untuk temannya. Paket tersebut berisi barang bernilai tinggi. PNS tersebut kemudian menghubungi temannya dan mengembalikan paket tersebut. Apa yang dapat Anda simpulkan dari tindakan PNS tersebut terkait dengan integritas? A. PNS tersebut mengabaikan paket tersebut. B. PNS tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang kiriman. C. PNS tersebut ingin memperoleh pujian dari temannya. D. PNS tersebut khawatir mendapatkan sanksi jika tidak mengembalikan paket tersebut. E. PNS tersebut bertindak secara jujur dan berintegritas. Jadi di saat ada seorang PNS menerima sebuah paket kiriman yang seharusnya ditujukan untuk temannya, kemudian paket tersebut berisi barang bernilai tinggi, PNS tersebut kemudian menghubungi temannya dan mengembalikan paket tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan dari tindakan PNS tersebut terkait dengan integritas? Jawabannya adalah pilihan E, yaitu PNS tersebut bertindak secara jujur dan berintegritas. Soal nomor 8. Seorang pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa di daerahnya berusaha diberikan suap dari pihak swasta dalam proses pengadaan. Bagaimana integritas pejabat tersebut dalam situasi ini? A. Pejabat tersebut tetap menjunjung tinggi integritasnya dengan menolak suap tersebut. B. Pejabat tersebut dapat menerima suap jika pihak swasta memberikan imbalan yang besar. C. Pejabat tersebut menerima suap tetapi memberikan kontribusi pada masyarakat dari hasil suap tersebut. D. Integritas pejabat tersebut tidak relevan karena praktik korupsi dianggap biasa dalam pengadaan barang dan jasa. E. Pejabat tersebut menerima suap dan membagikannya sama rata untuk seluruh pegawai guna menjaga integritasnya. Yang ditanyakan pada soal nomor 8 adalah bagaimana integritas pejabat ketika diberikan suap. Untuk soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan A. Pejabat tersebut tetap menjunjung tinggi nilai integritasnya dengan menolak suap tersebut. Soal nomor 9. Seorang kepala desa memanfaatkan dana desa untuk membangun rumah pribadinya sendiri. Penduduk desa mengetahui praktik korupsi ini tetapi mereka tidak menyampaikannya karena takut akan represi dan pembalasan dari
Kepala Desa. Bagaimana Anda menilai tindakan penduduk desa dalam situasi ini? A. Tindakan penduduk desa merupakan bentuk solidaritas untuk melindungi kepala desa. B. Penduduk desa seharusnya melaporkan praktik korupsi tersebut kepada lembaga berwenang. C. Penduduk desa seharusnya mengorganisir protes massa untuk menuntut keadilan. D. Tindakan penduduk desa tidak relevan karena mereka tidak memiliki wewenang untuk mengusut kasus korupsi. E. Penduduk desa seharusnya melakukan demonstrasi. Jadi ketika penduduk desa mengetahui praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, namun mereka tidak menyampaikannya karena takut akan pembalasan dari kepala desa, bagaimana menurut kita tindakan yang dilakukan oleh penduduk desa tersebut? Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan B. Penduduk desa seharusnya melaporkan praktik korupsi tersebut kepada lembaga berwenang. Soal nomor 10. Seorang pegawai negeri sering menggunakan waktu kerjanya untuk keperluan pribadi, seperti bermain game online atau bersosialisasi di media sosial. Hal ini berdampak negatif pada produktivitas kerjanya. Setelah mendapat teguran dari atasan, pegawai tersebut memutuskan untuk berubah dan melaksanakan tugas dengan serius. Tindakan pegawai tersebut mencerminkan prinsip integritas yang mana A. Tanggung jawab, B. Kejujuran, C. Disiplin, D. Netralitas, E. Keadilan. Kasus nomor 10, seorang pegawai negeri sering menggunakan waktu kerjanya untuk keperluan pribadi, seperti bermain game online atau bersosialisasi di media sosial, yang mana hal ini berdampak negatif pada produktivitas kerjanya. Setelah mendapat teguran dari atasan, pegawai tersebut memutuskan untuk berubah dan melaksanakan tugasnya dengan serius. Maka tindakan pegawai tersebut mencerminkan prinsip integritas, yaitu disiplin. Seharusnya dia lebih bersifat disiplin dalam menyelesaikan tugas, yaitu mempergunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin, bukan menggunakan waktu kerja untuk keperluan pribadi. Makanya soal nomor 10, prinsip integritas yang berhubungan dengan disiplin. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.